masuk ke yang bergerak. Nah, sebelum masuk ke fluida dinamis atau pembahasan tentang fluida dinamis, saya mau bahas dulu sedikit mengenai materi yang nanti akan kita bahas hari ini, yaitu di fluida dinamis. Nanti ada hubungannya dengan dua konsep ada hubungannya dengan konsep pada fluida statis, yaitu tentang viskositas. Viskositas fluida. Dimana kalau saya ngomongin tentang viskositas fluida, berarti di situ artinya kekentalan dari fluida ya. Semakin kental fluidanya, maka semakin dia mempunyai tingkat viskositas yang tinggi. Semakin cair, berarti dia memiliki sifat viskositas yang rendah. Oke, itu aja materi awal dari fluida statis yang nanti akan masuk ke fluida dinamis. Ini harusnya ini ya titelnya fluida statis gitu. Nah, kita sudah tahu bahwa fluida itu adalah sesuatu atau zat yang bisa mengalir. Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya banyak ya. Ada zat cair, kemudian gas, kemudian berarti minyak juga bentuknya cair ya, karena termasuk sebagai zat cair. Kemudian salah satu zat cair yang bentuknya kental banget apa tuh? Kalian tahu apa tuh yang biasanya dipakai buat mainan, apa ya namanya? Apa namanya tuh? Iya, slime. Justru slime. Slime itu termasuknya salah satu fluida gitu ya. Karena dia bisa kita tarik ya, bisa kita ini. Tapi dia apa namanya? Memiliki tingkat kekentalan yang sangat tinggi sehingga dia itu hampir membentuk padat gitu ya. Jadi tidak bisa mengisi kalau kita taruh si slime-nya itu di dalam kotak makan atau kotak minum, maka dia sebenarnya akan menempati ruang tersebut ya, tetapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan air atau minyak. Jadi salah satu contoh fluida juga yang namanya slime ya. Bapak lupa namanya slime karena bukan generasi Bapak mainan kayak gini. Nah, secara teori atau secara mikroskopis, si fluida ini bisa dikategorikan menjadi dua macam, yaitu fluida yang ideal dan fluida sejati atau fluida nyata, di mana yang sering kita temui sehari-hari itu disebutnya sebagai fluida sejati atau fluida nyata. Dan fluida ideal berarti fluida yang sangat ideal, yang memiliki ciri-ciri yang menunjukkan bahwa dia itu benar-benar asli, bukan benar-benar asli, benar-benar menunjukkan dia itu sangat ideal untuk sebuah fluida. Syaratnya adalah yang pertama, kalau fluida ideal itu dia memiliki aliran bersifat steady atau tetap. Jadi kalau misalkan ada air yang masuk ke dalam selang gitu ya, yang saya alirkan ke dalam selang, maka airnya ini di segala titik ya, di seluruh bagian selang ini, maka alirannya itu selalu sama, tidak ada yang lebih lambat, tidak ada yang lebih cepat. Pada kenyataannya kan nggak seperti itu ya. Kadang-kadang kalau di dalam selang, bagian air yang mengalir melalui dinding-dinding selang atau yang lebih dekat dengan dinding selang itu akan melambat atau akan lebih lambat dibandingkan dengan bagian tengah dari selangnya. Ini terjadi karena adanya viskositas tadi, gitu ya. Karena adanya viskositas sehingga di dinding-dinding selang airnya akan lebih lambat dibandingkan dengan di tengah-tengah ya. Atau kalau kalian lebih terlihat kalau kalian pernah lewat di sungai gitu ya. Nah, kalau kalian pernah lihat aliran air di sungai, yang di tengah itu jauh lebih cepat daripada yang di pinggir. Bahkan yang di pinggir kadang-kadang membentuk pusaran-pusaran ya. Kalau dia membentur batu-batu gitu, maka dia akan membentuk pusaran-pusaran. Nah, aliran yang membentuk pusaran seperti ini namanya adalah aliran turbulen. Aliran yang arahnya itu tidak sama, tidak sejajar semuanya,
itu disebutnya sebagai aliran turbulen. Sedangkan kalau aliran untuk fluida yang ideal, maka semuanya itu arahnya sejajar, arahnya sama dan kecepatannya sama atau steady atau tetap. Nah, di sini nama alirannya disebut laminer. Jadi kata lawannya dari turbulen adalah laminer. Kemudian kalau fluida ideal itu syaratnya adalah non viskus atau tidak kental atau dia itu benar-benar cair, tidak ada kekentalannya sama sekali. Atau kalau kita cari nilai viskositasnya itu nilainya sama dengan 0. Jadi nilai viskositasnya itu sama dengan 0. Nilai viskositasnya sama dengan 0. Sedangkan kalau fluida nyata atau fluida yang sering kita temui sehari-hari pasti muncul nilai viskositasnya antara 0,01 sampai dengan 1 nilainya. Makin mendekati 1 berarti dia makin kental. Yang terakhir, syarat dari fluida ideal adalah tidak bisa termampatkan. Termampatkan itu maksudnya gini, kalau kita punya air, terus kita press, kita kasih tekanan yang sangat tinggi, maka air tersebut tidak mungkin bisa jadi akan berubah bentuknya dari cair mungkin menjadi padat gitu ya. Atau kalau kita punya udara, terus udara tersebut sama aja kayak di tabung gas ya. Di tabung gas itu kan isinya kan gas ya. Tapi kalau kita ambil tabungnya bentuknya cair di dalamnya. Itu berarti gas yang ada di dalamnya itu dimampatkan, ditekan dengan tekanan yang sangat tinggi sehingga dia bentuknya itu dari gas, dia akhirnya berubah wujud menjadi cair. Nah, itu adalah fluida yang nyata. Sedangkan kalau fluida yang ideal, maka kita tekan dengan tekanan seberapa kuat pun dia tetap cair bentuknya. Jadi tidak bisa dimampatkan. Sedangkan kalau fluida yang asli atau fluida yang nyata itu pasti bisa dimanfaatkan, termasuk air. Gitu. Jadi fluida ideal ada nggak sih Pak yang di dunia nyata ini? Sebenarnya ada nggak? Ada, tetapi mungkin salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi. Bisa jadi dia itu alirannya tetap dan viskositasnya tidak ada atau viskositasnya 0, gitu, tapi mungkin dia masih bisa dikompres. Ya. Atau bisa jadi dia non viskositas kemudian tidak bisa dikompres tetapi alirannya masih ada yang turbulennya. Jadi alirannya benar-benar tidak benar-benar laminer gitu. Jadi bisa jadi ada tetapi belum ada syarat dari fluida ideal yang memenuhi 3 syarat ini yang semuanya bisa terpenuhi fluida yang ada di kehidupan nyata. Biasanya fluida sejati atau fluida yang sering kita temui sehari-hari itu ada aliran turbulen atau viskositasnya atau kental ya, terus kemudian bisa dimampatkan. Nah, dalam pembahasan kita mengenai fluida dinamis, kita semua anggap fluidanya adalah fluida ideal. Berarti kita udah nggak ngomongin tentang kompresibel lagi atau tentang tekanan atau pemampatan pada fluidanya, atau kita tidak juga ngomongin tentang tingkat kekentalan dari fluidanya, dan kita juga tidak ngomongin tentang aliran turbulennya. Jadi semuanya dianggap bahwa fluida yang kita akan bahas nanti semuanya dianggap alirannya steady atau alirannya laminer, kemudian dia itu benar-benar cair, tidak kental sama sekali, dan tidak bisa dikompresi. Jadi yang akan kita bahas semua fluidanya kita anggap sebagai fluida ideal. Loh, kenapa Pak dianggap sebagai fluida ideal? Karena untuk mempermudah perhitungan matematisnya. Kalau tidak ideal, maka ada faktor-faktor lain, yaitu gaya gesek dan lain sebagainya yang bisa kita masukkan ke dalam rumus dan akan menjadi kompleks. Kalau mau belajar tentang fluida yang sejati atau nyata, maka masuklah ke teknik bangunan atau teknik-teknik yang ngomongin tentang fluida. Biasanya tentang oceanografi biasanya, atau hidrografi, hidrologi, bukan hidrografi, teknik hidrologi. Di ITB saya kurang tahu ada nggak hidrologi. Ya, nah ngomongin tentang aliran fluida, tadi ada laminer dan turbulen. Di mana aliran laminer atau laminar itu berarti aliran fluida yang mengikuti satu garis lurus atau lengkung yang jelas ujung-ujung pangkalnya. Jadi kalau saya gambarkan vektor alirannya ya, vektor alirannya, maka ada ujung pangkalnya, kemudian di ujungnya ada lagi tuh.
Ini berarti alirannya adalah aliran yang laminer. Semua bagian dari alirannya itu mengikuti garis yang sama. Ini kalau misalkan alirannya lurus. Gimana kalau selangnya bentuknya bengkok atau melingkar? Maka dia akan mengikuti aliran yang seperti ini. Jadi semuanya mengikuti arah yang sama. Meskipun dia bengkok, dia mengikuti arah yang sama. Kalau alirannya laminer. Sedangkan kalau turbulen, berarti keadaan karena adanya partikel-partikel dari fluida yang yang berbeda arah geraknya, bahkan berlawanan dengan arah gerak dari keseluruhan fluida. Jadi ada sebagian kecil atau sebagian besar dari alirannya ini justru arahnya berbeda dengan arah fluida atau arah aliran keseluruhan, atau bahkan ada yang arahnya berlawanan sama sekali nih. Misalkan kalau misalkan ada air gitu ya, gitu. Nah, misalkan airnya arahnya ke situ, nanti ada yang arahnya ke sana, kemudian arahnya ke bawah, atau bahkan ada yang muter ke situ. Nah, ini berarti alirannya ada turbulen atau alirannya turbulen. Berarti alirannya itu tidak sama arahnya. Ada yang berbeda arahnya atau bahkan ada yang berlawanan. Nah, sekali lagi kita anggap bahwa semua pembahasan mengenai fluida yang mengalir pada pembahasan ini dianggap semuanya adalah aliran laminer. Jadi tidak akan kita bahas mengenai turbulen. Karena turbulen adalah pembahasan dalam fisika, salah satu pembahasan fisika yang sangat kompleks. Bahkan ilmuwan-ilmuwan pun banyak yang berdebat mengenai aliran turbulen. Di mana aliran turbulen bisa kita temui pada aliran udara ketika terjadi badai ya. Di situ banyak banget pusaran-pusaran angin atau pusaran-pusaran udara. Nah, di situ sebutnya adalah turbulen. Bahkan kalau misalkan kita mau lebih jelas, maka kalian bisa lihat permukaan Jupiter mungkin dari TV atau dari video atau dari manapun ya. Di permukaan Jupiter kan terbuat dari gas ya. Di permukaan Jupiter itu dia banyak banget badai atau banyak banget angin topan atau tornado. Nah, itu terjadi karena adanya perbedaan suhu, kemudian ada perbedaan materi gas yang ada di dalam atau di permukaan dari Jupiternya, sehingga dia akan selalu bergolak. Gitu. Nanti kita kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut mengenai turbulen, maka kalian masuk ke jurusan fisika, khususnya di teknik fisika atau teknik hidrologi. Kalau mau belajar. Kalau enggak, ya setidaknya tahu kalau misalkan turbulen berarti alirannya enggak sama arahnya. Oke, pernah nggak sih kalian mencoba mengisi atau menghitung waktu untuk mengisi air dalam ember? Kalian punya ember nih ya. Terus nyalain, kemudian kalian tinggal. Atau kayak di meme-meme yang di internet gitu ya, di memes yang di internet, kalian taruh gelas di dispenser, kalian buka terus kalian ngambil apa gitu ya, ngambil makanan dan lain sebagainya, terus balik lagi airnya ketika ditutup airnya penuh pas gitu. Maka kalian bisa menentukan waktu untuk si air yang di dalam gelas tadi terisi penuh. Begitu juga kalau misalkan kalian menyalakan air di kamar mandi, di asrama pakainya bak mandi atau ember? Pakainya ember ya, lebih gampang sih ya nyucinya. Karena kalau pakai bak mandi harus ada piket untuk nguras seminggu sekali. Sedangkan kalau ember tinggal kosongkan saja embernya, kemudian kita bilas atau kita gosok terus bilas, kemudian bisa diisi kembali. Nah, ketika kita mengisi air dalam wadah, maka kecepatan kira-kira yang mana nih yang lebih cepat ngisinya? Air dalam ember atau air dalam bak? Kenapa dalam ember? Tergantung apanya? Tergantung volumenya. Semakin besar volumenya maka semakin lama. Kalau semakin kecil volumenya semakin cepat. Terus air yang ngalir ke embernya atau melalui keran ini ngaruh nggak? Ngaruh. Ngaruhnya apa? Semakin cepat gimana tuh? Semakin cepat airnya ngalir, maka semakin cepat terisi ya. Kalau semakin lambat airnya mengalir, maka semakin lambat juga mengisi. Nah, kira-kira
faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan air terisi penuh ke dalam ember atau bak mandi? Selain tadi volumenya ya tadi ya. Kemudian apalagi tadi? Kecepatan air yang keluar dari keran, gitu ya. Nah, banyaknya atau seberapa banyak air yang mengalir atau yang bisa kita isi dalam sebuah wadah per satuan waktu, gitu ya. Kalau kita bahas tentang kecepatan itu seberapa jauh kita melangkah per satuan waktu ya, maka kita lihat seberapa cepatnya dia berjalan. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang fluida yang mengalir, maka kita anggap sebagai si fluidanya itu menempati ruang atau mendapatkan volume tertentu dan mengisi volume tersebut dalam kurun waktu tertentu. Misalkan saya punya ember yang ternyata volumenya adalah sekitar 15 liter. Kira-kira 15 liter itu saya isi dengan kurun waktu sekitar kurang lebih 1 menit atau 60 detik. Maka bisa kita katakan bahwa total volume per satuan waktunya itu disebut sebagai debit. Debit adalah banyaknya fluida yang kita isi, banyaknya volume atau fluida yang mengalir melalui penampang tersebut tiap satuan waktu. Dinamakan debit. Di mana debit lambangnya adalah Q besar. Q itu bergantung pada kecepatan alirannya. Ini ada kecepatan ya, V aliran, tapi juga bergantung sama ukuran kerannya. Semakin lebar ukuran kerannya, maka semakin besar debit airnya. Kalau kerannya ukurannya kecil, maka dia semakin kecil juga debit airnya. Selain dengan ukuran keran dengan kecepatan alirannya, dia juga bergantung pada volume yang mau kita isi, yaitu per satuan waktu, yaitu V dibagi dengan T. Di mana debit adalah aliran fluida, Q adalah debit, maksudnya aliran fluida. Satuannya adalah meter kubik per sekon. Kemudian V besar di sini yang sebelah kanan, ini adalah volume dalam satuan meter kubik. Sebentar, ada WhatsApp dari Zahra. Oke. Rona belum masuk ya. Dan T adalah waktu dalam sekon, dan V kecil ya yang sebelah kiri itu adalah kecepatan aliran fluida dalam meter per sekon. Kalau kita lihat di sini ada Q, berarti sebenarnya persamaan ini bisa kita substitusikan masing-masing. Kalau Q-nya sama dengan A dikali dengan V dan Q-nya sama dengan volume dibagi dengan waktu, maka sebenarnya volume dibagi dengan waktu itu sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Gitu. Kan volume itu berarti luas alas dikali dengan tinggi ya. Ini kan volume itu sebenarnya luas alas dikali dengan tinggi. Nah, sebenarnya sama aja kayak atau luas alas dikali dengan lebar, misalkan L gitu ya. Nah, kemudian kalau saya masukkan luas alasnya ini A dikali dengan L dibagi dengan T. A itu adalah luas penampang, L itu adalah panjang dibagi dengan waktu. Kalau panjang dibagi dengan waktu, itu sama aja kecepatan. Sehingga tadi volume dibagi dengan waktu itu sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Jadi sama aja rumusnya. Nanti bisa kita tukar-tukar atau bisa kita substitusikan masing-masing. Nah, berarti si kecepatan kita mengisi air itu bergantung pada lebar keran dan kecepatan aliran. Jadi bergantung sama ukuran kerannya gitu ya. Dan juga bergantung pada banyak volume wadah yang terisi atau persatuan detik ya, persatuan waktu. Atau volume dari ember atau baknya persatuan waktu yang bisa kita isi. Ini adalah debit fluida. Kalau dalam keadaan hujan atau biasanya beberapa hari yang lalu, kalian lihat bahwa di jalan-jalan sekitar Gerlong itu banyak air yang mengalir justru ke jalan ya, bukan di, padahal kan di samping kiri kanannya Gerlong. Oke, saya share screen ulang ya. Bentar.
Nah, ini berarti kalau ada air yang keluar dari selokan berarti debitnya sudah melebihi batas dari volume selokan yang harusnya bisa ditampung oleh selokan tersebut gitu. Nah, ini terjadi mungkin karena si selokannya itu isinya itu bukan air tapi ada sampahnya, mungkin ada pasirnya atau ada lumpurnya, sehingga sebagian airnya itu tidak bisa tertampung dan akhirnya meluap ke jalan raya. Sehingga perlu kita selalu menjaga, kalau di rumah kalian ada selokan gitu ya, kalian harus selalu menjaga selokan di depan, setidaknya di depan rumah kalian untuk selalu bersih, bebas dari sampah, bebas dari tanaman-tanaman pengganggu, atau kalau bisa bebas dari lumpur dan pasir. Supaya nanti kalau dalam keadaan hujan lebat, daerah depan rumah kalian nggak banjir. Ya, nah kita ambil dari persamaan ini bahwa luas penampang dikali dengan kecepatan sama dengan volume dibagi dengan waktu, maka kita kenal yang namanya prinsip kontinuitas aliran fluida, bahwa setiap kali fluida mengalir, gitu ya, kita bisa lihat fluida mengalir dalam selang. Ini selangnya nggak kita pencet ya, maka alirannya itu cukup besar ya. Alirannya cukup besar, tetapi kecepatannya lambat atau cepat nih. Kalau kita bandingkan dengan selangnya kita pencet. Jadi yang mana yang lebih lambat? Kalau selangnya dibuka apa kita pencet? Kalau dibuka maka dia akan lebih lambat ya kecepatannya. Kalau dipencet maka dia akan makin cepat begitu ya. Aliran dari fluidanya akan semakin cepat. Ini sesuai dengan persamaan tadi, persamaan debit, bahwa debit sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Maka selang air yang ditutup sebagian akan menghasilkan aliran air yang lebih cepat dibandingkan dengan selang yang dibiarkan terbuka. Sesuai dengan rumusnya bagaimana Pak? Bagaimana? Maksudnya gini, ketika saya mau bandingkan antara luas penampang dengan kecepatannya, maka saya harus pindahkan salah satu ruasnya nih. Misalkan saya pindahkan kecepatannya ke ruas yang sebelah kiri. Maka kita dapatkan bahwa Q dibagi dengan V sama dengan A. Nah, bisa kita lihat bahwa antara kecepatan dengan luas penampang ini saling berbanding terbalik. 1/V akan sebanding dengan A. Berarti antara kecepatan itu berbanding dengan luas penampang. Artinya apa? Artinya kalau A-nya kecil, V-nya gimana? V-nya besar, betul. Kalau V-nya kecil, A-nya besar. Jadi karena dia berbanding terbalik, maka kondisinya akan seperti itu. Maka kalau kita mau dapetin aliran air yang lebih cepat, maka kita sempitkan atau kita perkecil lubang aliran atau luas penampang dari selang yang nanti airnya bisa mengalir. Atau ada alat untuk nyemprotin air tuh yang bisa diputer ya, yang bisa kita ubah-ubah ukuran nozzle-nya. Nozzle itu berarti ukuran lubang yang bisa keluar airnya. Ketika kita putar, maka dia akan menyempit atau akan melebar. Ketika menyempit, maka kita akan dapat aliran air yang lebih cepat. Kalau kita perlebar, berarti kita dapat aliran air yang lebih lambat. Dari persamaan kontinuitas bahwa Q1 sama dengan Q2, artinya debit pada aliran yang lebih besar ukurannya itu harus sama dengan aliran pada selang yang lebih kecil ukurannya. Jadi kalau saya masukkan di sini adalah bagian 1, selang yang ukurannya lebih besar ya, sama selang yang ukurannya lebih kecil yaitu bagian 2, maka debit air yang ada bagian 1 itu harus sama dengan debit air pada selang yang lebih kecil, di mana debit air pada selang yang bagian pertama itu diambil dari luas penampang A1 ya, dikalikan dengan kecepatan aliran pada bagian yang ke-1. Sedangkan yang di kedua berarti luas penampang yang kedua dikalikan dengan kecepatan aliran bagian yang kedua. Sehingga kalau kita punya Q1 sama dengan Q2, akan sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Di mana debit aliran dalam meter kubik per sekon
luas penampangnya meter persegi, dan kecepatan alirannya adalah meter per sekon. Gitu ya. Jadi kalau kita punya aliran selang, aliran air maksudnya yang dalam selang yang ukurannya itu berubah dari yang lebih besar ke lebih kecil. Maka debitnya harus sama dari selang yang lebih besar maupun yang selang lebih kecil. Nah, karena debitnya sama, maka konsekuensinya adalah kalau selangnya ukurannya lebih lebar, maka dia akan mempunyai kecepatan aliran yang lebih lambat dibandingkan dengan ukuran selang yang lebih kecil. Maka dia akan dapat kecepatan yang lebih besar alirannya. Jika suatu fluida mengalir dengan aliran konstan, ini syaratnya tadi harus konstan ya, melewati pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka volume fluida yang melewati setiap penampang itu sama besar dalam selang waktu yang sama. Jadi volume yang atau debit pada aliran selang yang lebih lebar harus sama dengan debit pada aliran selang yang lebih kecil. Nah, kita ambil contoh soal. Kalau kita punya kecepatan rata-rata aliran air pada sebuah selang yang diameternya 4 cm. Berarti di sini saya tuliskan, diketahui diameternya adalah 4 cm. Is itu maksudnya adalah ya. Jadi kecepatan rata-ratanya, kecepatannya sama dengan 4 meter per sekon. Kita ambil si selang 4 cm ini, selang dengan diameter 1, kecepatannya berarti kecepatan 1 ya. Itulah fluida atau air yang mengalir setiap detik. Ini berarti jumlah, kalau jumlah itu berarti mencari volume. Maka yang ditanya adalah volume yang mengalir pada fluida tersebut setiap detik, berarti kita punya waktu sama dengan 1 detik. Di sini tiap detik tuh, berarti waktunya 1 detik. Maka kita jawab sama dengan bahwa Q sama dengan Q1 sama dengan Q2. Berarti yang mengalir di dalam selang harus sama dengan yang keluar dari selangnya tadi. Sedangkan yang mengalirnya itu diambil dari luas penampang dikali dengan kecepatan. Yang keluar dari selangnya berarti mengisi jumlah volume bak tertentu dibagi dengan waktu. Berarti ini A1 V1. Kita tahu bahwa selangnya ukurannya apa nih? Kalau pakai diameter berarti ukuran selangnya apa tuh? Bentuknya lingkaran ya. Berarti di sini luas penampangnya menggunakan luas penampang lingkaran. Berarti luas penampang lingkaran tuh gimana tuh? 2pi kuadrat. Ayo, luas lingkaran. Pi r kuadrat. Kalau pakai jari. Kalau pakai diameter? Itu keliling. Apa? Pi d bukan. Kalau pakai diameter? Oke, saya tulisin di atasnya. Kelihatan nggak? Di atas ini ya. Kan luas lingkaran itu A sama dengan Pi R kuadrat ya. Sedangkan R itu, D itu sama dengan berapanya R? 2 kali R ya. Berarti R sama dengan 1/2 D ya. Oke, kalau saya masukin ke dalam sini R-nya, saya masukin ke dalam persamaan ini, maka kita dapatkan bahwa A-nya, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Saya naikin sedikit. A berarti sama dengan Pi R kuadrat, atau R-nya saya ganti jadi Pi diganti setengah kali D kuadrat ya. Maka jadinya gimana tuh? Pi D per 2. Ini lihat, saya kasih tanda kurung tuh, setengah D kuadrat. Setengah kuadrat berapa? Setengah kuadrat 1/4 dikali dengan Pi dikali dengan D kuadrat. Jadi luas penampang kalau kita pakai diameter jadinya 1/4 Pi D kuadrat. Luas penampang lingkaran ya. 1/4 Pi D kuadrat dikali dengan kecepatan akan sama dengan volume dibagi dengan waktu. Volume yang kita cari ya, waktunya 1 sekon. Iya, ini masih dalam sentimeter nih diameternya, berarti harus kita ubah menjadi meter. Berarti berapa tuh?
0,04 meter. Berarti 1/4 Pi dikali 0,04 dikali dengan kecepatannya 4 meter per sekon sama dengan volume yang kita cari dibagi waktunya 1 sekon. Sorry, ini langsung masukin waktu 1 sekon aja. Dibagi dengan 1. Berarti berapa tuh? Volumenya sama dengan 4 sama 4 habis ya. Jadi 0,04 Pi ya. Oh iya, jangan lupa ini kuadratin. Saya lupa. 0,04 kuadrat dikali dengan Pi. Berapa tuh? 0,04 kuadrat. 4 kuadrat. 16 kali 10 pangkat negatif 4 dikali dengan Pi. Pi-nya boleh dibiarkan begini saja, berarti ini volumenya meter kubik ya. Pi-nya boleh dibiarkan begini saja. Kalau kita ketemu sama pilihan jawaban yang ada Pi-nya, maka bisa langsung kita jawab seperti ini. Tetapi kalau misalkan ternyata pilihan jawabannya bentuknya desimal semua ya, maka harus kita ubah nilai Pi-nya jadi 3,14. 3,14. Berarti 16 I-nya dikali dengan 3,14. Berapa tuh hasilnya? Pakai kalkulator aja. Kalau bisa, jangan manual. Lama. 16 kali 3. 48. 48 kali 16 kali 10. 160. 16 kali 4. 64. 64. Berarti 160 ditambah 64. 224 berarti 0,224 meter kubik. Benar nggak tuh? Oh ya, kali 10 pangkat negatif 3, sorry. Ini kali 10 pangkat negatif 4-nya belum saya tulisin. Kali 10 pangkat negatif 4 meter kubik. 16 dikali 3,14. Oh, hasilnya 50. 16 kali 3 itu 48 ya? Ah, ya saya lupa. Duanya ini masuk ke depan 224 itu berarti 2,24. Berarti ini salah nih. Berarti 50,24 hasilnya. 50,24 kali 10 pangkat negatif 4 meter kubik. Begitu untuk menghitung debit. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutin. Oh, ada contoh soal yang lain. Oke, contoh soal yang lain. Tentang, berarti ini pakai kontinuitas ya. Sebuah pipa diameternya 12 cm, kemudian ujungnya menyempit dengan diameter 8 cm. Berarti bentuk pipanya tuh seperti ini nih. Di sini diameternya katanya 12 cm, sedangkan menyempit jadi diameternya sama dengan 8 cm. Saya namakan di sini diameter 1, di sini diameter 2 ya. Jika kecepatan aliran pada bagian pipa yang berdiameter besar, berarti di bagian sini dia punya kecepatan aliran sama dengan 10 cm per sekon, maka yang dikecil ini V1 berarti V2-nya kira-kira berapa? Berarti kalau saya tuliskan diketahui D1-nya 12 cm, D2-nya sama dengan 8 cm, kecepatan di 1 sama dengan 10 cm per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan di yang kedua. Oke, kita coba jawab bahwa debit pada selang yang besar itu harus sama dengan debit pada selang yang kecil. Ini adalah prinsip kontinuitas. Di mana debitnya ini dihasilkan karena dia bentuknya selang, berarti dihasilkan dari luas penampang selangnya dikali dengan kecepatan aliran air di dalam selangnya. Ini juga sama, A dikali dengan
V. Jangan lupa ini bagian 1 berarti 1, ini 2, 2. Yang ditanya adalah V2, maka V2 akan sama dengan A1 kali V1 ya, dibagi dengan A2. A adalah luas penampang, yang diketahui adalah diameter, berarti kita harus pakai luas penampangnya berupa lingkaran, yaitu berarti kita pakai 1/4 pi D kuadrat, D1 kuadrat ya, dibagi dengan 1/4 pi D2 kuadrat dikali dengan kecepatan aliran yang pertama. Maka kita dapatkan nilainya, ini 1/4 pi sama 1/4 pi habis dibagi, ya jadinya 1. Jadi tinggal D1 kuadrat, ini D1 kuadrat per D2 kuadrat dikali dengan V1. Maka kita dapatkan nilainya adalah D1-nya, ini V2 sama dengan D1-nya adalah 12 dikuadratkan, D2-nya adalah 8 dikuadratkan, dikali dengan V1-nya 10. 12 kuadrat. 12 kuadrat. 8 kuadrat. 144 dibagi 64. 2,25 atau 2/4 ya. 2,25 dikali 10. 22,5 cm per sekon. Jadi kecepatan pada aliran yang lebih kecil itu lebih cepat, yaitu 22,5 cm per sekon kecepatan alirannya. Nah di sini bisa kalian lihat bahwa satuannya nggak saya ubah ya. Kenapa? Karena di sini nilai kecepatannya dalam cm per sekon. Nah kalau kecepatannya dalam cm per sekon, biasanya nggak usah kita ubah satuannya. Kecuali kalau misalkan kecepatannya dalam meter per sekon, maka harus kita ubah satuan diameternya, yaitu dari cm berarti harus kita ubah jadi meter semuanya. Tapi kalau dalam kasusnya kecepatannya masih dalam cm per sekon, maka tidak masalah, kita nggak usah ubah satuannya. Berarti satuan di akhirnya juga sama-sama cm per sekon. Oh. Sampai di sini, di kontinuitas, prinsip kontinuitas. Ada pertanyaan nggak? Belum? Oke, kita lanjutkan ke tekanan fluida yang mengalir. Kita kan sudah pelajari ya bahwa kalau ada fluida yang ada di dalam botol atau di dalam gelas atau di dalam wadah, maka fluida tersebut akan menekan ke segala arah dengan jumlah tekanan yang sama menuju ke segala arah berdasarkan wadahnya ya, ke segala arah. Saya ulangi. Maka kalau misalkan fluidanya di dalam wadah, dia akan memberikan tekanan yang sama besarnya ke segala arah pada wadah tersebut. Begitu juga kalau misalkan ada benda yang ada di dalamnya, maka benda tersebut juga akan mengalami tekanan yang dirasakan oleh fluida tersebut dari segala arah. Masih ingat nggak ini tekanannya, tekanan apa tuh? Kalau fluidanya diam. Ayo, ya statis. Ada statis-statisnya betul. Ya, tekanan hidrostatis. Ini kalau misalkan fluidanya diam. Gimana kalau misalkan fluidanya mengalir? Nah, gimana kalau fluidanya mengalir atau sedang bergerak? Bagaimanakah tekanan yang dibentuk oleh fluida tersebut? Oke, kita masuk ke yang namanya azas Bernoulli atau prinsip Bernoulli. Di sini saya gambarkan ada fluida yang mengalir pada pipa dengan luas penampang yang besar gitu ya. Kemudian mengalir ke luas penampang yang lebih kecil. Kemudian mengalir lagi ke luas penampang yang lebih besar. Saya namakan di sini bahwa di bagian pipa yang lebih besar ini dia punya luas penampang A1. Kemudian aliran airnya itu kecepatannya V1 ya. Lalu kita tahu bahwa
setiap setiap fluida itu akan memberikan tekanan. Maka saya namakan di sini tekanan pada pipa yang lebih besar ini saya kasih namanya P1 atau tekanan pada pipa yang pertama. Kemudian ada pipa yang kedua yang ukurannya lebih kecil nih. Maka di sini luas penampangnya itu saya namakan A2. Lalu aliran air yang mengalir melalui pipa yang lebih kecil ini saya namakan kecepatannya saya namakan V2 dan tekanannya juga saya namakan sebagai tekanan pada bagian yang kedua. Ya. Maka kita bisa lihat bahwa pada air yang lebih besar yang ukuran yang lebih besar itu dia akan memberikan tekanan yang lebih besar juga dibandingkan dengan air yang mengalir pada pipa yang lebih kecil. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari ketinggian air yang saya bolongin di atasnya tuh. Bisa kita lihat bahwa di sini airnya ketinggian airnya yang ini lebih tinggi daripada ketinggian air yang di sini nih. Ini H1, ini H2. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan tekanan yang dirasakan oleh aliran air tadi pada pipa yang lebih besar dan pada pipa yang lebih kecil. Di mana tekanan fluida pada tempat yang kecepatannya lebih besar, tekanan fluidanya akan lebih kecil dibandingkan dengan tekanan fluida di tempat yang kecepatannya lebih kecil. Di sini kan berarti kecepatannya lebih kecil nih, yang pipa yang besar. Kalau pipanya luas penampangnya besar, maka kecepatannya kecil tadi yang A berbanding terbalik dengan kecepatan gitu ya. Kalau A-nya besar maka V-nya kecil. Nah, pada A besar dan V-nya kecil maka tekanannya akan lebih besar. Maka pada kasus ini tekanan pada pipa yang pertama akan lebih besar dibandingkan tekanan pada pipa yang lebih kecil. Dari sini kita dapatkan persamaan Bernoulli atau Bernoulli merumuskan persamaannya menjadi persamaan ini. P ditambah dengan rho GH ditambah dengan setengah rho dikali kecepatan kuadrat itu akan sama dengan konstan. P berarti tekanan, rho GH di sini berarti tekanan hidrostatis, kemudian setengah rho V kuadrat adalah tekanan ketika airnya mengalir. Atau energi yang dihasilkan, energi kinetik yang dihasilkan oleh fluida tersebut. Oke, keterangannya di sini bahwa P adalah tekanan, kemudian rho adalah massa jenis fluida yang mengalir dalam pipanya, G percepatan gravitasi, H adalah ketinggian fluida dari titik acuan, kemudian V adalah kecepatan fluida yang mengalir. Kalau di sini disebutnya konstan, berarti ini cuma di salah satu pipa aja. Di salah satu pipa aja. Kalau untuk pipa yang pertama berarti nanti cuma pakai P1 ditambah dengan rho dikali G dikali dengan H1 ditambah dengan setengah rho dikali dengan V1 kuadrat. Nah, ini sama dengan konstan, berarti pada pipa yang kedua yang lebih kecil ukurannya itu nilainya sama. Berarti akan sama dengan P2 ditambah dengan rho dikali dengan G dikali H2 ditambah dengan setengah dikali rho dikali kecepatan aliran fluida yang kedua dikuadratkan. Maka persamaan Bernoulli ini lengkapnya adalah seperti ini. Singkatnya yang di atas, yang lengkapnya di bawah kalau kita bandingkan antara dua pipa yang ukurannya berbeda. Nah, penerapannya seperti apa? Nah, penerapannya kalau beberapa kasus khusus pada azas Bernoulli ini bisa kita terapkan pada fluida yang diam atau ketika kecepatannya sama dengan 0. Tadi kita punya persamaan bahwa P1 ditambah dengan rho G H1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat akan sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Ini persamaan Bernoulli-nya ya. Nah, kita terapkan pada fluida yang diam. Kalau fluidanya diam berarti kecepatannya sama dengan 0 ya. Kalau kecepatannya sama dengan 0 maka ruas yang ini akan habis tuh. Ya enggak?
Maka tekanan fluidanya ini akan saya satukan antara P-nya, P1 sama P2 saya satukan, berarti saya satukan nih P1 dikurangi dengan P2, nantinya ruas P2 ini yang di sebelah kanan saya pindahkan ke sebelah kiri ya. Dan rho GH1-nya akan saya pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Jadi ininya pindah ke sana, yang ininya pindah ke situ tuh. Jadi sebelah kiri tinggal P1 kurangi P2, dan sebelah kanan ada rho GH1 dikurangi, rho GH2 dikurangi rho GH1, karena sama-sama rho G, maka rho G-nya dikeluarkan, dikali dengan H2 kurangi dengan H1. Maka pada fluida yang diam, si kasusnya ini akan sama dengan ini. Maka kalau kita lihat di sini persamaannya bahwa P sama dengan rho dikali G dikali dengan H. Persamaan apa ini? Tekanan sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali dengan ketinggian atau kedalaman hidrostatis. Maka persamaan ini menyatakan tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu berdasarkan azas Bernoulli, di mana si fluidanya itu tidak bergerak sama sekali. Kita anggap fluidanya tidak bergerak dalam wadah, sehingga kita dapatkan bahwa tekanan hidrostatis itu sama dengan rho dikali G dikali dengan H. P1 P2 itu maksudnya kalau fluidanya saya tempatkan pada ini ya, pada wadah gitu ya. Kemudian saya mau mencari perbedaan tekanan antara titik 1 dengan titik yang kedua tuh. Nanti berarti kita ukur kedalaman H1, H2-nya berapa ya. Maka tekanan pada 1 dikurangi dengan tekanan pada yang kedua sama dengan ini. Keterangannya berarti P1 dan P2 adalah tekanan pada titik 1 dan titik 2. H1 dan H2 berarti tinggi dari tekanan pada titik 1 dan titik 2. Rho adalah massa jenis fluida dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, kasus khusus berikutnya adalah pada fluida yang mengalir di pipa yang horizontal, pipanya itu mendatar. Pipa mendatar itu salah satu contohnya adalah pipa-pipa yang ada di bawah tanah ya. Contohnya ada pipa PDAM gitu ya. Kemudian pipa yang biasa buat aliran air limbah atau sewage. Biasanya kalau misalkan air limbahnya itu bentuknya terlalu kotor gitu ya, maka biasanya dikasih pipa, nggak dialirkan ke selokan biasa, tapi kita alirkan melalui pipa-pipa. Karena mungkin kalau misalkan kita buka itu baunya atau kotorannya itu bisa tercium keluar, sehingga supaya mengamankan itu kita kasih pipa supaya baunya tidak keluar. Nah, pada fluida yang mengalir, ini misalkan kalau saya gambarkan si pipanya ini misalkan tanah ya. Ini tanah, di atasnya mungkin ada mobil gitu ya, biar kita bisa ini. Nah, pipa di dalamnya mungkin arahnya mendatar dan si ininya ukurannya mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ini berarti di sini kita punya tekanan pipa yang lebar dan tekanan pada pipa yang sempit. Kemudian kita juga punya luas penampang pada pipa yang lebar. Kemudian luas penampang pada pipa yang sempit. Kecepatan alirannya juga kita punya V1, kemudian di sini V2. Maka perbedaan tekanan, ini 2 ya. Perbedaan tekanan yang dirasakan oleh pipa yang horizontal atau yang mendatar ini, di mana ketinggiannya itu sama dengan 0. Di sini tidak ada perbedaan ketinggian ya. Kita anggap tidak ada perbedaan ketinggian gitu. Atau mungkin karena di sini ada perbedaan ketinggian, tapi perbedaannya itu sangat kecil, jadi bisa diabaikan. Maka kita anggap semua H-nya jadi sama dengan 0. Dari persamaan P1 ditambah dengan rho GH ditambah setengah rho V1 kuadrat, ini V-nya kecepatan ya, sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Maka karena H-nya sama dengan 0, maka ruas yang rho GH-nya ini akan saling menghabiskan. Ini sama dengan 0. Nanti sisanya jadi P1 P2 sama setengah rho V1 kuadrat dan setengah rho V2 kuadrat. Seperti biasa saya pindahkan ini ruas sebelah kiri, yang ininya ke ruas yang sebelah kanan. Sehingga persamaannya
Jadi seperti ini. Ini kalau misalkan fluidanya mengalir pada pipa yang horizontal. Pada persamaan ini menyatakan jika V2 lebih besar daripada V1, maka P1 akan lebih besar daripada V2. Yang berarti jika kecepatan aliran fluida di satu tempat yang besar, tekanannya akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan pada fluida yang pipanya lebih sempit atau lebih kecil. Atau sebaliknya. Oleh karena itu, kalau kalian pernah kalian ada yang hidup di sekitaran sungai yang besar nggak sih? Nggak ada ya. Kalau kalian, oh enggak, kita pernah lihat orang bangun rumah terus pas bangun septic tanknya enggak? Iya. Atau gini. Kalian pernah melihat tukang ledeng nyambungin pipa dari pipa yang gede terus ke rumah kita nggak? Ke rumah nggak? Nah, kalau kalian perhatikan pipa yang ada di rumah kita itu setidaknya lebarnya segini ya. Tidak bisa lebih lebar. Sedangkan kalau kita lihat pipa-pipa yang ada di jalan untuk mengalirkan air dari PDAM ke rumah kita itu ukurannya gede-gede. Nah, itu supaya si airnya itu, air yang mengalir dari PDAM-nya itu mempunyai tekanan yang lebih besar karena ukuran si ininya A-nya atau luas penampangnya lebih besar, dan si pipa yang ininya yang di rumah kita itu ukurannya lebih kecil, sehingga ketika air yang ada yang dari PDAM itu gampang banget ngalir ke rumah kita atau ke dalam rumah kita karena ukuran di rumah kita pipanya lebih kecil karena tekanannya itu lebih besar dibandingkan dengan ukuran tekanan pada pipa di rumah kita. Begitu juga yang septic tank tuh. Kalau septic tank, pipa yang keluar dari septic tanknya tuh harus besar. Nanti yang keluar ke selokannya itu harus kecil. Gitu, supaya air yang ada di septic tanknya tuh punya tekanan yang lebih besar dan bisa keluar pada selokan atau keluar menuju ke selokan. Karena kalau misalkan airnya justru kecil, pipa yang dari septic tanknya kecil, kemudian kesananya besar, maka dia nggak akan mengalir dengan baik karena tekanan yang di luarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang di dalamnya. Maka justru nanti air yang dari dalam masuk ke air yang dari selokan nanti bisa masuk ke dalam septic tank. Nah, itu yang jadi bahaya. Gitu ya. Nah, ini keterangannya. Rho-nya adalah massa jenis, kemudian V2 dan V1 adalah kecepatan aliran fluida pada pipa 1 dan pipa 2. Ini kalau pipanya horizontal. Nah, gimana kalau pipanya punya ukuran yang lebih atau punya perbedaan ketinggian? Di sini ada H1 sama H2 tuh. Maka berdasarkan prinsip Bernoulli, fluida yang mengalir akan memiliki total tekanan yang konstan. Berarti persamaan yang tadi yaitu P1 ditambah dengan rho GH1 ditambah dengan setengah rho P1 kuadrat itu akan sama dengan P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini ada perbedaan ketinggian, kecepatannya juga mengalir, berarti tidak ada yang kita coret tuh, semuanya sama. Semuanya sama full gitu ya, persamaan Bernoulli-nya. Gitu ya. Kemudian kalau kita pindahkan salah satu ruasnya atau kita satukan ruasnya, yang P1 sama P2 saya pindahkan ke ruas sebelah kiri, kemudian rho GH1 dan setengah rho V1 kuadratnya saya pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka persamaannya jadi P1 dikurangi dengan P2 akan sama dengan rho G H2 minus H1 ditambah dengan setengah rho, nggak ada tanda kurungnya. Oke. Setengah rho V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Jadi kuadratnya itu di dalam tanda kurungnya ya, nggak bisa kuadratnya di luar tanda kurung. Jadi V2-nya dikuadratin dulu baru dikurangi V1 kuadrat. Maka perbedaan tekanan yang terjadi ini diambil dari rumus ini. H1-nya berarti ketinggian yang pipa yang di bawah, H2 berarti ketinggian pipa yang di atas tuh.
Kemudian V1-nya berarti kecepatan pipa aliran air pada pipa yang di bawah. V2-nya berarti kecepatan aliran pipa yang ada di atas. Kemudian apalagi tuh? H1-nya rho-nya ya, rho-nya sama ya. Kemudian G-nya juga sama. Nah, ini tuh persamaannya. Rho-nya sama, P-nya sama, tekanan pada pipa 1, P2-nya berarti tekanan pada pipa 2. Nah, ini perbedaan pipa dengan ukuran yang berbeda dan memiliki perbedaan ketinggian itu diterapkan pada ini nih. Kalau contoh soal ini. Atau kalau dalam kasusnya itu untuk menaikkan air menuju ke lantai yang lebih tinggi. Contohnya kayak di apartemen-apartemen gitu ya. Di apartemen itu airnya kenapa di lantai 15 misalkan apartemen gitu ya. Maka airnya itu di bawahnya harus lebih besar dibandingkan ukuran pipanya harus lebih besar dibandingkan dengan ukuran pipa yang ada di atasnya. Ini terbalik ya. Ini terbalik. Ini bukan untuk mengalirkan air pada apartemen. Justru kalau di apartemen itu yang di bawahnya lebih besar gitu ya. Kemudian yang di atasnya itu lebih kecil. Supaya airnya itu bisa naik ke atas karena adanya perbedaan tekanan. Jadi air yang di sini itu ditekan lebih besar sehingga airnya nyampe ke atas dari pipa, ujung pipanya tadi. Sehingga air yang di bawah itu punya tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan air yang ada di atas. Makanya semakin tinggi kita punya apartemen, kalau misalkan tidak menggunakan pompa, maka airnya itu makin kecil dibandingkan kalau misalkan kita tinggal di apartemen yang di lantai bawah. Makanya juga kalau kalian mau beli apartemen, ada yang mau berencana beli apartemen, biasanya di lantai atas itu harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan lantai bawah. Justru yang di lantai bawah yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan lantai atas. Nah, biasanya yang paling murah itu yang ada di tengah-tengah. Tengah-tengah itu selain dia lebih gelap ya, atasnya nggak ada ininya terganggu, bawahnya juga mengganggu gitu ya. Jadi yang tengah-tengah itu akan lebih murah. Jadi kalau kalian beli apartemen itu jangan pilih yang tengah, jangan pilih yang atas, kalau bisa yang bawah, yang deket lobi kalau bisa. Tapi susah ya untuk mencari itu. Lebih baik kita bangun rumah sendiri aja. Oke, kita ambil contoh soalnya. Air dipompa dengan kompresor, berarti ada pompanya ini. Bertekanan 120 kilopascal memasuki pipa bagian bawah yang berdiameter 12 cm. Berarti di pipa yang ini nih ada sejumlah air yang bertekanan sekitar 120 kilopascal. Dan mengalir ke atas, di airnya itu mengalir menuju ke atas dengan kecepatan di sininya berarti 1 meter per sekon. Pada pipa yang di bawah nih kecepatannya 1 meter per sekon. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka tentukan tekanan air yang ada di atas nih pada pipa bagian yang kedua. Yang diameternya 6 cm. Ini gampang nih kalau mau menentukan, nggak usah kita hitung. Berdasarkan prinsip Bernoulli, katanya tekanan totalnya harus konstan. Berarti di atas tekanan totalnya berapa? Sama ya, di sini 120 kilopascal, di sana juga 120 kilopascal. Tetapi pada soal ini yang ditanya bukan tekanan total, tetapi tekanan airnya saja, yaitu P-nya aja. Maka kita gunakan persamaan Bernoulli tadi, yaitu P1 ditambah dengan rho G H1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat akan sama dengan P2 ditambah dengan rho G H2 ya, ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Yang kita tanya adalah P2-nya nih. P1-nya udah ada, rho-nya udah ada, G-nya udah ada, H1-nya berapa? H1-nya berapa nih? Ketinggian H1? Nggak ada ya di sini ya?
Oh ya, di sini 0. H1-nya tuh ada tepat di tanah tuh ya. Jadi H1-nya tuh sama dengan 0 meter. H2-nya? Mana-mana? Oh iya, 2 meter. Oh iya, 2 meter dong berarti. H2-nya tuh 2 meter. Ini dari tengah-tengah diameter ininya ya, sama ke tengah-tengah situnya tuh. Jadi murni perbedaan tingginya tuh dari tengah-tengah diameter pipanya ke tengah-tengah diameter pipa yang di atas. Jadi perbedaan tingginya benar-benar murni 2 meter. Berarti H2-nya sama dengan 2 meter. Diameternya P1-nya sama dengan 120 kilo Pascal. Kemudian diameter pipa 1-nya sama dengan 12 cm. Diameter pipa 2-nya sama dengan 6 cm ya. Dari gambar 6 cm. Kemudian kecepatan pada pipa 1 sama dengan 1 meter per sekon. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kalau kita pakai persamaan ini, maka bisa kita masukin tuh nilainya masing-masing ya. Oh ya, rho-nya ini 1000 kg per meter kubik. Rho-nya saya tulisin di atas 1000 kg per meter kubik. Kelihatan nggak sih foto-tutupan itu ya? Foto presiden sama Garuda. Presiden ternyata menghalangi belajar kita ya. Harusnya kita apain? Harusnya kita pindahin ke sana. Pindahin ke sana yang kosong. Kalau diturunin sekarang nanggung 2024. Nanggung. Pindahin aja ke sini, ke sebelah sana ya. Nanti coba nanti minta pindahin ke sebelah situ. Atau di belakang, jangan di belakang. Harusnya memang benar di sini sih, tapi masalahnya infokus kita itu terlalu jauh. Jadi ininya terlalu lebar. Baru kali ini saya belajar atau ngajar dihalangi oleh presiden dan wakilnya. Oke ya, kita punya persamaan Bernoulli tadi ya. Dari sini kita dapatkan bahwa H1, H2-nya udah ada, P1, P2-nya udah ada. Nah, di sini ada D. Nah, informasi D-nya ini kira-kira buat apa ya? Diameternya nih, untuk informasi diameternya kan di persamaannya nggak ada diameter tuh. Kira-kira informasi diameternya buat apa nih? Oke, kalau kita mau pakai persamaan ini ya, yang di atas yang persamaan Bernoulli, yang di atas ya, rho-nya udah ada, tekanan satunya udah ada, G-nya udah ada, H1-nya udah ada. H1-nya udah ada ya, nilainya 0 ya. Oke, kemudian ada rho, kemudian ada V1. V1 berarti kecepatan aliran pada pipa yang pertama. Udah ada belum? Udah. Terus yang di keduanya justru P2 yang ditanyakan gitu ya. Rho GH2, rho-nya udah ada, G-nya ada, H2-nya juga sudah ada. Kemudian setengah rho, V2-nya nih. Ada nggak V2-nya? V2-nya belum ada. V2-nya kita ambil atau kita cari dari informasi diameter. Gimana cara nyarinya? Yaitu pakai prinsip kontinuitas. Kalau kontinuitas berarti katanya gimana? Satu laginya, yang satu laginya. Bahwa debit pada aliran pipa yang pertama harus sama dengan debit pada aliran pipa yang kedua. Atau luas penampang kali kecepatan 1 ya. Sama dengan luas penampang 2 dikali dengan kecepatan kedua. Wah, begitu ya. Maka V2-nya bisa kita dapatkan dari situ. Maka V2-nya sama dengan A1 per A2 ya. Dikali dengan V1. Berarti A1-nya 1/4 Pi D kuadrat D1 kuadrat ya. Pi D1 kuadrat dibagi dengan 1/4 Pi D2 kuadrat. 1/4 Pi-nya habis ya. 1/4 Pi-nya itu jadi habis. Ini coret. Ini juga coret.
dikali dengan V1. Dikali dengan V1. Masukin nilainya. D1 berapa? 12 kuadrat. D2 6 kuadrat. Dikali dengan V1. 1. Maka V2-nya sama dengan? Ya, berapa tuh? 4. Maka V2-nya sama dengan 4 meter per sekon. Nah, V2-nya udah dapat, baru kita masukin ke persamaan yang ada di atas. Di sini ada kilopascal, maka kita nggak usah ubah satuan kilonya, supaya nanti si P2-nya itu satuannya juga kilopascal juga ya. Jadi nggak usah kita ubah satuan kilonya. Maka kita masukkan ke dalam persamaan yang ada di atas. Saya tuliskan lagi persamaannya. Rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Oke. Masukin P1-nya 120 ditambah rho dikali G dikali H1 0, jadinya 0. 0 ya semuanya. Ditambah setengah rho 1000 V1 kuadrat. P2 yang kita tanyakan rho 1000 ya. Dikali G-nya 10 H2 2 meter ya. Ditambah dengan setengah dikali 1000 V2-nya berapa? 4 dikuadratin 16. Oke, kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Setengah kali 1000 500 tambah 120 620 sama dengan P2 10.000 kali 2. Kok 10.000 kali 2 40.000? 20.000 ya. Sabar. Ini dulu 10.000 kali 2 dulu. 20.000 ya. Ditambah 500 kali 16 atau 8 kali 1000. Jadi 8.000 ya. Berapa tuh? Jadi 28.000 ya. 620 dikali 20 sama dengan P2 ditambah 28.000. Oh, sabar. Saya salah masukin satuan. Ternyata kilopaskalnya harus kita bongkar jadi pascal. Jadi ini sama dengan 120.000 pascal. Kenapa? Karena di bagian kanan itu dalam pascal satuannya, sedangkan di sebelah kiri itu satuannya dalam kilopascal. Jadi ada gap di situ. Maka saya harus masukkan angkanya ini pakai pascal juga. Ininya berarti 120.000. 120.000 ditambah 500. Oke, berarti ini 28.000. Maka P2-nya sama dengan 120 500 ya? Dikurangi 28.000. Maka sama dengan 90 1.500 ya? Oh ya, 98.500 bukan? Atau 99.500? 91 nggak sih? Oh, 92. Oke, 92.500 pascal. Kalau jadiin kilopascal berarti 92,5 kilopascal. Nggak kelihatan ya sebelah sana, saya ubah deh, saya ganti ininya. Saya pindah ke sebelah sini nih, berarti P2 sama dengan 92.500 pascal atau sama dengan 92,5 kilo pascal.
Gampang ya? Gampang banget ini. Jadi kalau itu ada perbedaan tinggi. Kalau mendatar berarti nanti rho GH 1-nya 0, rho GH 2-nya juga 0. Kalau pipanya itu mendatar, nggak ada perbedaan tinggi. Jadi di pipa yang keduanya ini nggak naik gitu ya, tapi dia datar. Dia pipanya lurus gitu. Ya, dua-duanya berarti hanya 0, H1 dan H2-nya 0. Maka rho GH 1-nya 0, di sini rho GH 2-nya juga 0. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Tapi di sini kayaknya jamnya kurang 5 menit ya. Berarti tinggal 5 menit lagi kita waktunya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke penerapan dari azas Bernoulli. Nah, salah satu dari penerapannya seperti ini nih. Pipa yang ledeng yang dari PDAM tuh ukurannya lebih besar yang di bawah nih. Nah, ini pipa yang air ledeng ya, ukurannya lebih besar. Kemudian dialirkan ke pipa yang ukurannya lebih kecil. Kemudian sebelum sampai ke ini ukuran pipanya diperkecil lagi tuh. Sini, jadi ukurannya mengecil sampai di kita akhirnya jadi lebih kecil. Atau pipanya juga untuk mengisi penampungan air yang biasanya ada di dekat PDAM. Pernah nggak kalian lihat tower seperti ini? Tower air, tower penampungan air. Kalau di rumah Bapak di dekat rumah Bapak tuh ada tower penampungan air yang bentuknya itu ya hampir sama kayak gini gitu ya. Tetapi lebih ke kayak konnya ice cream gitu. Jadi bentuknya tuh gitu. Nanti airnya tuh ditampungnya di sini. Nih, ukurannya ketingginya sekitar 30 sampai 35 meter lah. Kalau nggak salah, ya tinggi lumayan. Jadi dari jauh tuh kelihatan si towernya itu. Dan masih berfungsi sampai sekarang. Dari zaman Bapak belum lahir kayaknya ya. Udah di situ. Nah, ini salah satu penerapannya. Nah, penerapan lainnya adalah menentukan kecepatan dan debit semburan pada tangki air yang berlubang. Nah, jadi kalau kita mau mencari tahu air yang mengalir nih, nah ada kerjaan banget ya air di lubang kita cari kecepatan debitnya gitu. Ya fisika memang gitu sih. Kadang-kadang kita meneliti sesuatu yang absurd. Sampai akhirnya kita menemukan penerapannya. Jadi kita teliti dulu sampai akhirnya benar-benar kita tahu penerapannya untuk apa. Karena tugasnya fisika itu untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi. Kita nggak perlu mikirin pemanfaatannya itu untuk apa gitu. Karena tugasnya untuk memanfaatkan itu ya tugasnya orang-orang teknik atau engineer itu memanfaatkan ilmu fisikanya baru dimanfaatkan untuk memecahkan sesuatu atau memecahkan masalah. Kita pahami dulu bahwa kalau ada air di dalam ember atau di dalam bak penampungan, kemudian di tengah-tengah bagian dari embernya kita lubangi, maka sebagian airnya akan keluar atau akan ada air yang mengalir keluar. Ini baru kita pakai azas Bernoulli, di mana kecepatan air yang mengalir yang keluar dari sininya, dari pipanya gitu ya, dari lubangnya, kecepatannya itu sama dengan akar 2G dikali dengan H. Dikali dengan H itu artinya kedalaman si airnya tadi. Ini diambil dari prinsip Bernoulli menggunakan tekanan, di mana P1 itu akan sama dengan P2. P2 itu berarti air yang keluar nih. Di mana pada P1 airnya konstan, airnya steady. Gitu ya. Sedangkan pada P2 itu airnya mengalir. Berarti ruas bagian yang sebelah kiri yang P1 itu setengah rho V1 kuadratnya itu 0. Sedangkan ruas yang sebelah kanannya justru hanya yang 0. Sehingga kita dapatkan persamaannya sama dengan kecepatannya sama dengan akar dari 2GH atau kecepatan pada bagian yang keluar atau yang mengalir. Kemudian kita dapatkan debit airnya itu sama dengan A dikali dengan kecepatan. Maka A atau lawas penampang
dikali dengan akar 2GH. Nanti saya ambil waktu khusus untuk kita coba membongkar persamaan ini. Kenapa bisa dapat seperti itu ya? Nah, ini contoh soalnya saya lewat dulu karena waktunya nggak cukup ya. Saya lewat dulu soalnya nanti kita ambil di pertemuan berikutnya. Selain itu ada yang namanya venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran dari sebuah fluida menggunakan aliran fluida pada pipa yang punya penampang berbeda. Jadi contohnya gini, ada pipa, kemudian di pipanya itu dihubungkan dengan manometer namanya. Manometer itu berarti pipa U yang diukur perbedaan ketinggiannya. Di sini ada perbedaan ketinggiannya tuh. Nanti kalau ada udara atau fluida yang masuk ke dalam aliran pipa yang pertama, kemudian dia dilanjutkan menuju ke pipa yang kedua, maka pada pipa yang pertama fluidanya itu akan memberikan tekanan pada fluida. Di bawahnya sini ada zat cair lain ya, ada zat cair lain di bawah sini. Mungkin ada air raksa atau alkohol, kita nggak tahu, tergantung sama venturimeternya pakai apa gitu ya. Nanti aliran dari fluida yang lebih kecil juga akan memberikan tekanan. Nah, karena di sini ukurannya lebih besar, maka dia pasti akan memberikan tekanan yang lebih besar. Sedangkan di sini ukurannya lebih kecil, berarti tekanannya akan lebih kecil. Nah, karena ada perbedaan ketinggian, bisa kita hitung kecepatannya menggunakan persamaan Bernoulli tadi. Di mana perbedaan kecepatan pada aliran fluidanya itu sama dengan seperti ini kalau kita pakai manometer atau pakai pipa U di bawahnya. Nanti coba kita akan pecahkan kenapa rumusnya jadi seperti ini untuk yang pakai venturimeter. Ini contoh soalnya juga kita lewat. Nah, penerapan berikutnya adalah semprotan nyamuk. Kalian sekarang semprotan nyamuk nggak pakai semprotan yang begini lagi ya, yang begitu lagi ya. Tapi udah pakai one push atau pakai aerosol. Dulu semprotan nyamuk ini bentuknya seperti ini. Jadi ada pipa untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Nanti udaranya itu, udara sini akan keluar ke situ ya. Akan keluar pada nozzle-nya ini. Dimana ketika keluar dia mempunyai kecepatan udara, aliran udara yang cepat. Nah, karena dia bergerak aliran udara di atas yang di sini itu cepat, maka dia punya tekanan yang lebih rendah nih di atas. Sedangkan yang di bawah itu tekanan udaranya lebih tinggi atau tekanan ininya lebih tinggi. Nah, ketika kita semprotkan udara ke depan, maka yang bawah ini yang punya tekanan lebih tinggi akan menekan sebagian cairannya menuju ke atas. Kemudian akhirnya didorong keluar oleh udara sambil didorong oleh udara yang keluar tadi, yang disemprotkan tadi. Kemudian penerapan berikutnya itu menggunakan tabung pitot. Ini untuk mengukur kecepatan aliran udara juga atau suatu gas, tetapi biasanya ini yang digunakan dalam pesawat. Di pesawat-pesawat nanti biasanya ada alat-alat di kanan kiri atau dari badan pesawatnya itu untuk mengukur kecepatan dari aliran udara yang ada di sekitarnya, sehingga mereka bisa tahu cuaca di luar itu kondisinya seperti apa. Bukan cuma dari kaca, tetapi ketika dalam kondisi gelap juga mereka bisa tahu kondisinya seperti apa di luar. Karena sangat penting untuk pesawat mengetahui kondisi cuaca di luar. Ini tabung pitot. Nanti kita coba pecahkan di pertemuan berikutnya. Lalu ada gaya angkat pesawat sayap, maksudnya sayap pesawat. Nah, kalau kalian lihat sayap pesawat dari depan gitu ya, maka bagian depan itu lebih tebal, di belakangnya itu lebih tipis. Ini terjadi karena si sayapnya tersebut bentuknya dimanfaatkan untuk membesarkan atau mengecilkan kecepatan udara yang mengalir menuju sayapnya. Ketika ada udara yang masuk atau menuju ke sayap, maka pada bagian atas dia itu terkompresi, sehingga pada bagian atas mempunyai kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan kecepatan aliran udara yang ada di bawahnya. Nah, karena kecepatannya besar, maka dia punya tekanan yang lebih rendah, sedangkan di bawahnya ini karena alirannya kecil, maka dia punya tekanan yang lebih besar. Nah, karena tekanan itulah si sayap akan mengangkat badan pesawat atau
seluruh bagian dari pesawatnya itu naik ke atas. Karena tekanan pada bagian yang bawah atau P1 itu lebih besar dibandingkan tekanan pada bagian yang atas. Nah, kalau dirumuskan maka jadi seperti ini gayanya. Atau kita pakai persamaan Bernoulli yang lain, maka jadinya seperti ini. Contoh soalnya dan selesai. Berarti nanti kita pertemuan berikutnya kita coba bongkar atau kita bahas rumus-rumus yang tadi kira-kira apa namanya dapat rumusnya itu dari persamaan Bernoulli bagaimana. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini.